Salam jumpa pemirsa, kami sedang berada di SMP Lab School di Komplek UNJ Jakarta Rawamangun. Kita bersama anak-anak di sini sedang melaksanakan ekstrakurikuler klub robotik, di mana kita belajar bersama mengenai robot di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa hidup dengan robot akan membuat hidup kita lebih mudah. Kita akan saksikan di sini, yaitu anak-anak telah membuat bagi kita suatu dispenser, yaitu bricks dispenser. Yaitu brick ini akan dikeluarkan melalui mesin otomatis, di mana dengan cara memasukkan koin, maka dispenser ini akan dikeluarkan. Kita akan saksikan bagaimana brick dispenser ini berfungsi. Dengan memasukkan koin di lubang ini, ada koin, di belakangnya ada sensor, yaitu fototransistor, di mana fototransistor itu mengambil data daripada koin itu, kemudian dia pergunakan microchip untuk mengatur program untuk mengendalikan motor ini. Maka motor ini akan bergerak mundur, kemudian brick ini akan maju ke depan, kemudian didorong dan jatuh ke bak yang di bawah ini. Setelah bak ini memenuhi kebutuhan, yaitu 3 biji brick, maka bak ini akan memutuskan arus kepada motor. Kita akan coba sekali lagi. Ya, ini kiranya 2 biji yang bisa diturunkan karena ukuran yang dipakai adalah 2 biji untuk satu koin. Jadi dengan satu koin ini kita bisa mendapatkan 2 bricks daripada dispenser ini. Dan ini banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat bagaimana jika kita membeli minuman di dalam mesin otomatis, yaitu kita mesti masukkan koin, kemudian koin ini akan dicek dulu, dan mesin akan mengeluarkan minuman yang kita butuhkan. Ya, inilah fungsi daripada sebuah brick dispenser. Kita telah melihatnya dan kita bisa memperhatikan bagaimana indahnya jika kita belajar mengenai bagaimana fungsi sebuah microcontroller yang sangat kita butuhkan di dalam mempermudah kehidupan kita. Ya, para pemirsa, model yang barusan kita saksikan adalah model brick dispenser yang menggunakan E-Tech modul. E-Tech modul ini memiliki 1 output dan 3 input. Dengan input dan output ini kita bisa mengendalikan banyak model. Untuk ini diperlukan deep switch, yaitu untuk memindahkan program. Di dalam E-Tech modul ini ada 8 macam model program yang kita bisa pergunakan untuk mengendalikan model yang kita telah bangun. Dan pada kali ini saya akan tunjukkan kepada para pemirsa bahwa model brick dispenser yang menggunakan microcontroller, yaitu microcontroller ini mempunyai input dan output lebih banyak daripada E-Tech modul ini. Bahwa di dalam microcontroller ini dia mempunyai 8 input digital, 2 analog input, dan 4 output digital. Dengan adanya input dan output ini dan melalui program dari komputer, kita bisa kendalikan apa yang terjadi di dalam mekanisme yang ada di dalam brick dispenser ini. Kita bisa saksikan bagaimana brick dispenser ini berfungsi, yaitu kita masukkan koin melalui celah, kemudian ini kita bisa lihat bagaimana brick akan diturunkan. Ya, inilah fungsi sebuah brick dispenser, yaitu kita masukkan koin melalui celah ini, maka di belakang celah ini ada fototransistor yang akan mengontrol koin. Setelah itu microcontroller ini dari fototransistor ini akan mengirimkan sinyal ke microcontroller, dan program yang kita bikin memerintahkan kepada motor untuk bergerak, yaitu motor ini akan bergerak, dia akan bergerak untuk mendorong bricks jatuh ke timbangan. Jadi ini rupa model timbangan. Dan bricks ini kapasitasnya ditentukan oleh adanya magnet sensor di sini. Jadi di belakang ada magnet sensor, kita bisa lihat ini ada magnet sensor. Dan magnet sensor ini mengenai sensor di sini, dan sensor ini mengirim sinyal ke controller, maka controller akan mengirimkan sinyal untuk memberhentikan motor. Inilah fungsi yang mudah kita bisa pelajarin, dan di dalam hal ini masih ada beberapa sensor, yaitu ini maksimum dan minimum sensor untuk mendorong bricks itu. Demikianlah kita telah saksikan
bagaimana brake dispenser bisa berfungsi karena adanya program, adanya microcontroller, adanya motor, adanya sensor, dan adanya mekanisme yang kita bentuk menjadi suatu rangkaian untuk membuat sebuah dispenser ini berfungsi secara otomatis. Nama saya Ezi dari kelas 7A Klub Robotik SMP Lab School Jakarta. Saya mengikuti ekskul robotik ini agar saya dapat berkembang di berbagai bidang khususnya matematika dan fisika. Ini dapat membantu saya untuk memahami benda mesin di sekitar kita dan mempermudah hidup dengan robot. Eskul robotik merupakan salah satu dari 31 jenis eskul yang ada di SMP Lab School Jakarta, dan eskul ini memberikan wadah bagi anak-anak yang sangat berminat dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknik. Untuk eskul robotik ini diikuti oleh beberapa siswa yang sangat berminat dengan masalah robot, dan orang tua juga sangat mendukung kegiatan eskul ini. Prinsip kami adalah anak-anak dapat mengembangkan bakat minat sesuai dengan kreativitasnya masing-masing serta bakatnya masing-masing sehingga dia bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya yang ada pada mereka. Pada hari ini kita punya kesempatan yang indah, kita bisa bersama-sama dengan siswa SMP Lab School yang ada di Komplek UNJ Jakarta. Kita bisa saksikan bagaimana anak-anak di ekstrakurikuler robotik, mereka akan membuat robot, yaitu mobile robot, yaitu mobil yang bisa bergerak, yang dikontrol oleh controller dan diprogram melalui suatu komputer, yaitu melalui program komputer, maka gerakannya kita bisa atur. Kita bisa saksikan di sini bagaimana anak-anak ini membuat mobile robot, yaitu dia di depannya ada sensor, kemudian dengan sensor ini bisa dikendalikan bahwa dia akan mundur dan merubah arah. Bahwa mobile robot ini dikendalikan oleh dua motor ini mengendalikan roda ini, di mana bila terjadi benturan, maka di sini ada sensor ini yang akan mengirimkan sinyal ke controller, di mana controller ini akan mengatur jalannya motor. Dengan adanya perubahan sensor ini, maka arah akan berubah, yaitu dengan perputaran ban yang berbeda arah. Yang satu berputar ke depan, yang satu berputar belakang, maka terjadilah perputaran robot model mobil ini. Dan inilah yang dikendalikan melalui controller yang ada di sini dan melalui RS232 yang dihubungkan ke komputer. Kita membuat program ini untuk mengatur gerakan mobile robot ini. Nah, demikianlah kita telah saksikan mobil model yang pertama ini, dan kita akan melanjutkan ke model mobil yang kedua, di mana kita akan saksikan bersama. Kita berada di kelompok yang sedang membuat mobile robot, di mana mobile robot ini dikendalikan oleh dua fototransistor, di mana kita bisa lihat bahwa fototransistor itu menerima cahaya dari lampu senter, kemudian lampu senter ini akan mengarahkan kemana gerakan robot ini akan berlalu. Kita saksikan bagaimana cahaya mempengaruhi bagaimana robot ini bereaksi. Dan robot ini memiliki dua fototransistor. Dengan fototransistor ini digunakan adalah cahaya dari sebuah lampu senter. Jika cahaya ini lurus, maka rodanya akan berputar, dua-duanya maju ke depan. Jika senternya kita miringkan, maka dia akan berubah arah. Jika senternya tegak lurus, maka kedua roda akan bergerak maju. Jika kita miringkan, akan berubah arah. Jadi dia akan berputar mengikuti cahaya. Ini adalah kelebihan daripada robot ini, di mana kita bisa saksikan sensor ini yang mempengaruhi pergerakan daripada robot ini.
Saya Rizky Prautama Jamaluddin dari Klub Robotik SMP Lab School Jakarta. Saya di sini mengikuti kelompok yang buat mobile robot hari ini. Saya senang sekali bisa bekerja sama dengan teman-teman saya dengan alat-alat yang disediakan. Bisa belajar banyak dan ternyata membantu juga dalam pelajaran. Kalau udah gede, pengennya sih jadi insinyur atau ilmuwan atau sejenisnya. Jadi saya senang sekali di sini, kalau bisa mau lanjutin lagi sampai dewasa biar bisa kerja dengan robot.